Pemirsa, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menekankan bahwa kinerja riset dan inovasi BRIN tidak cukup diukur dari pencapaian administratif, melainkan harus menghasilkan outcome yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat, industri, serta negara. Target kinerja BRIN di depan terhubung langsung dengan hasil berupa teknologi, inovasi, dan juga rekomendasi kebijakan yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami, ada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bapak Arif Satria, yang kerap sapa Prof. Arif, begitu ya. Selamat sore, Prof. Sore, apa kabar Mas. Anda? Alhamdulillah. Sampai kesegar ini ya. Amin. Apa sudah sibuk nih, ke depannya ada agenda yang harus dikebut? Ya tentu ini Prof. kan kita dikejar ya oleh target bagaimana bisa mensupport ketahanan pangan dengan berbagai varietas unggul yang harus kita lahirkan, baik untuk pangan pokok maupun untuk protein hewani. Saya kira Pak Presiden concern sekali tentang protein hewani yang harus benar-benar produktivitas naik ya, dan kemudian kualitasnya bagus. Namun juga pada saat yang sama kan isu kesehatan juga penting, isu energi juga penting, juga isu tentang lingkungan hidup dan juga isu industri strategis. Saya kira itu agenda-agenda yang memang saat ini menjadi fokus yang harus kita kejar. Itu roadmap 2026 begitu, Ya, blueprint sudah ada gitu sudah ya, ada, dari ya. segi memenuhi kebutuhan gizi Ya. MBG juga berarti. Itu termasuk di MBG karena di MBG kita menciptakan banyak inovasi teknologi untuk bisa memantau dari aspek kualitas makanan, food safety. Jadi untuk food safety-nya itu ada alat yang bisa ditutupkan pada omprengan itu, kemudian bisa mendeteksi dalam waktu yang singkat kondisi makanan seperti apa. Saya kira ini akan sangat membantu BGN. Nah, teman-teman ini punya berarti rekomendasi terhadap Food Society. Oh, iya. yang menjadi program andalan Pak Prabowo MBG. Betul. Begitu ya. Ya. Prof, penekanan utama nih arah kebijakan riset nasional BRIN pada 2026 seperti apa sih? Ya tentu kita berharap memang harapan dari Pak Presiden kita bisa mempercepat proses hilirisasi inovasi-inovasi kita agar bisa dimanfaatkan oleh industri, oleh masyarakat. Jadi mengorientasi pada outcome inilah yang akan kita wujudkan, dan sehingga kita sangat berharap para periset kita memang fokus pada menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti misalnya persoalan tentang sampah. Jadi sampah minggu lalu sudah diskusi dengan Menko Pangan yang memang punya tanggung jawab terhadap persoalan persampahan ya, dengan Menteri Lingkungan Hidup. Bagaimana inovasi BRIN kemudian akan diadopsi karena kami sudah bisa lahir pembangkit listrik berbasis pada sampah untuk di Bantar Gebang ya, dan kemudian tapi dengan volume yang belum begitu besar. Tapi kita sekarang justru menghasilkan banyak inovasi-inovasi yang sifatnya community based, seperti misalnya bagaimana sampah plastik menjadi bahan bakar, bagaimana bisa melahirkan kapal perahu yang bisa membersihkan sampah-sampah di sungai. Jadi temuan-temuan di bidang persampahan kita sebenarnya sudah sangat banyak ya, dan saatnya kita sebarkan pada masyarakat. Untuk yang tadi pyrolysis ya, pyrolysis yang menggunakan plastik, sampah plastik untuk bahan bakar ini sekarang sudah ada di 60 titik di Indonesia. Artinya sudah semakin menyebar dan kita terus memantau proses pemanfaatannya agar bisa kita evaluasi berapa sebenarnya manfaat dari riset BRIN yang sampai kepada masyarakat, sampai pada industri. Berapa lapangan kerja yang diciptakan, berapa nilai ekonomi yang dihasilkan. Ini sekarang kita sedang proses evaluasi. Seperti misalnya kita juga membuat portal untuk mendeteksi radioaktif di pelabuhan. Ya. Di Cikande kita membuat portal itu juga sehingga truk yang keluar masuk ketahuan ada nggak yang terdeteksi radioaktif. Sehingga kita perlu instrumen-instrumen yang canggih-canggih agar bisa mendeteksi tadi bahan-bahan yang berbahaya itu. Nah sekarang pelabuhan-pelabuhan di Indonesia kan sangat banyak. Saatnya Bea Cukai bisa kolaborasi dengan BRIN untuk bisa memanfaatkan teknologi BRIN untuk bisa mendeteksi kontainer-kontainer yang keluar masuk di pelabuhan itu. Itu saya kira penting untuk bisa menjamin dari sisi keamanan produk-produk kita, baik yang masuk maupun yang keluar. Jadi supporting system begitu, memang biasa sekali tuh BRIN dapur. ini. BRIN itu sebagai dapur untuk mensuplai kebutuhan teknologi kementerian dan lembaga. Tapi pada saat yang sama, BRIN juga harus berorientasi pada riset jangka panjang. Baik. Kenapa? Gini Mas, BRIN punya tugas penting. Bagaimana kita harus mampu untuk melakukan forecasting masa depan teknologi. Teknologi masa depan. Kira-kira teknologi 2035 apa yang akan berkembang? Nah ini kalau seandainya kita mampu memforecast teknologi ke depan yang prospektif seperti apa, dari sekarang risetnya harus kita mulai.
Sehingga memang ada riset yang sifatnya jangka pendek, menyelesaikan berbagai persoalan jangka pendek. Tapi ada riset yang mengantisipasi jangka panjang, masa depan. Nah itulah yang saat ini sedang kita kembangkan, riset dengan peraih Nobel, Profesor Susumu Kitagawa, Nobel 2025 dari Kyoto, baru minggu lalu datang ke BRIN untuk memberikan kuliah umum serta membangun laboratorium sister lab, ya, laboratorium bersama. Untuk apa? Metal Organic Framework. Jadi kira-kira tempat penyimpanan gas yang lebih efisien. Jadi kalau Mas Heranov punya tabung 12 kilo gas, biasanya pakai berapa? 2 minggu habis. Nah, ke depan bisa sebulan habisnya. Dengan durasi pemakaian yang sama. Itu efisiensi akan tercipta. Nah, ini kalau ini bisa kita terus kembangkan, maka ketahanan energi ini benar-benar bisa terwujud melalui ketahanan energi kan bisa dicapai karena kita menciptakan energi baru terbarukan, ya, yang baru-baru, sumber-sumber minyak juga kita kumpulkan, tapi pada saat yang sama efisiensi pemanfaatan energi kita lakukan. Jadi kalau efisiensinya menurun sampai 50%, berarti itu akan sangat dahsyat sekali. Ketergantungan kita pada impor energi juga semakin menurun. Nah itulah kira-kira jangka panjang yang harus kita lakukan. Tantangannya apa saja tuh sehingga masyarakat aware dengan hal itu? Ya tentu efisiensi tadi. Ya, maka riset kita lakukan bersama dengan Jepang. Ya ini kalau jadi saya kira akan sangat bagus sekali. Ya dan tentu tangannya ya saya melihat tantangan itu kan harus jadi opportunity ya. Jadi peluang ya. Dan saya yakin periset di BRIN itu kan periset yang hebat-hebat yang insya Allah suka dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi sekarang ada peneliti kami Pak Mulyadi Hasbi ya, Wahyudi Hasbi ya, misalnya itu penelitian tentang sekarang bagaimana satelit dengan AI. Jadi bagaimana citra satelit itu saat ini kalau kita citra satelit jadi gambar kan. Nah ke depan gambarnya sudah bisa dinarasikan secara otomatis. Tidak perlu lagi orang menerjemahkan dari gambar itu. Itu kan riset yang advance, yang sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk teknologi pengendaraan jarak jauh. Nah itu sekarang satelit juga sekarang sedang kita siapkan. Satelit BRIN. Jadi satelit A4 ini ya nanti untuk ketahanan pangan, untuk masalah kehutanan dan sebagainya, insya Allah kita akhir tahunnya akan kita launching. Nah pada saat yang sama kita juga harus memikirkan supaya peluncuran satelit tidak tergantung pada negara lain terus. Betul. Jadi insya Allah besok diluncurkan dari India dulu, sambil kita mempersiapkan bandara antariksa. Nah bandara antariksa ini kita bangun di Biak ya, dan kemudian itu kan menjadi tempat yang sangat strategis dalam konteks space economy. Jadi kita sekarang tidak lagi bicara bagaimana green economy, bicara blue economy itu harus tetap jalan. Tapi sekarang harus mulai bicara tentang space economy, ekonomi antariksa. Ini bisnis yang sangat-sangat besar. Karena apa? Tidak semua negara bisa. Di Asia bisa dihitung dengan jari, negara-negara yang memiliki pusat peluncuran satelit, peluncuran roket itu nggak banyak. Nah kita akan masuk ke sana karena kita punya kemampuan membuat satelit sendiri. Nah ke depan kita harus punya kemampuan untuk membuat roket sendiri yang membawa satelit itu. Saat ini roket yang sudah kita buat kan roket-roket yang belum sampai pada antariksa ya. Tapi kita akan terus punya roadmap bagaimana kedaulatan di bidang teknologi ini benar-benar kita wujudkan. Kapan itu? Ya secepatnya. Saya selalu mengatakan ya kalau bisa cepat mengapa harus diperlambat kan gitu. Siap, betul. Kemudian kan kita tahu ya Prof ya, Indonesia ini rawan kebencanaan, bencana alam, ke ring of fire, kita dihadapi dengan banyak bencana alam begitu ya, ada gempa bumi, ada tanah bergerak akhir-akhir ini terjadi di Tegal, ada juga banjir dan longsor. Apakah BRIN sudah mempersiapkan teknologi yang mampu mendeteksi hal itu? Ya, saat ini saya besok akan meresmikan pelampung ya buoy floating buoy yang ada di Cilacap yang itu bisa mendeteksi untuk early warning system untuk tsunami. Ya. Dan saat ini 2026 saya sudah minta kepada Periset BRIN untuk melakukan riset tentang early warning system untuk erosi dan banjir. Saat ini kami sudah mengembangkan untuk kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan kami dengan Kementerian Kehutanan sudah berkolaborasi sehingga early warning system untuk kebakaran hutan bisa diperkuat berbasis pada teknologi terkini. Nah sekarang tinggal bagaimana untuk banjir dan erosi. Saat ini kan anytime kita bisa tiba-tiba terkaget-kaget kan, erosi di sana sini terjadi, banjir di sana sini terjadi. Nah sekarang kita sedang proses untuk sebagaimana cara kita membuat early warning systemnya.
Dengan early warning system kan orang semakin sadar, mungkin tahu, oh ini sebentar lagi akan ada erosi, sebentar lagi ada banjir. Nah tentu setelah kita memetakan lahan-lahan mana di Indonesia ini yang memang rawan terhadap erosi, rawan terhadap banjir. Nah ini sekarang lagi proses untuk riset untuk itu. Untuk anggarannya tidak begitu. Insya Allah anggaran nggak ada masalah karena Pak Presiden kan Presiden itu sangat concern terhadap riset sehingga bagi beliau anggaran ini harus terus ditingkatkan. Ini juga menjadi perhatian Prof soal persoalan sentralisasi riset yang membuat banyak peneliti kehilangan akses terhadap fasilitas dan lokasi penelitian sehingga banyak riset yang dipindahkan ke Jakarta. Ini bagaimana respon Anda? Itulah yang bulan pertama saya lakukan, bagaimana mengembalikan para periset ke home base-nya masing-masing. Ada yang dulunya home base-nya di Jogja, home base-nya di Bandung, home base-nya di Subang, ada yang home base-nya di berbagai tempat. Saya bilang sekarang kembali ke home base yang dulunya beliau dan mereka bekerja. Misalnya orang yang memang risetnya tentang bahasa, ya kan nggak mungkin sudah terbiasa riset tentang bahasa lokal daerah, tiba-tiba ke Jakarta meneliti apa. Misalnya orang sudah terbiasa meneliti gambut di Kalimantan, tiba-tiba ke Jakarta, mau meneliti apa di Jakarta? Sehingga kita dorong untuk bisa kembali ke daerah karena periset-periset kita itu harus bisa membantu juga memecahkan berbagai persoalan di daerah. Berarti ada pendekatan yang lebih humanis ya dan Insya Allah sekarang sudah semakin kondusif lah. Ya memang belum sempurna, akan tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa. Yang penting para periset itu semakin produktif, orientasi pada outcome itu. Baik, BRIN juga menekankan hilirisasi dan kedekatan dengan pasar, tapi itu akan Anda elaborasi setelah jeda berikut, Prof. Arief. Kepala BRIN, kita akan nanti kembangkan tentang soal hilirisasi dan juga kedekatan dengan pasar bersama Kepala BRIN. Nanti usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kan pembahasan kami soal arah kebijakan riset dan inovasi nasional dan tantangan 2026 bersama Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Kepala BRIN, Prof. Arief Satria. Kita lanjutkan, Prof, ini soal tema hilirisasi dan kedekatan dengan pasar begitu ya. Strategi apa yang disiapkan agar riset ini benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang bergerak di bidang industri? Pertama yang harus dibangun ekosistem. Nah, ekosistem ini akan tercermin dalam program BRIN 2026 ini adalah Rumah Inovasi Indonesia. Dengan Rumah Inovasi Indonesia, maka publik, masyarakat bisa dengan mudah untuk tahu inovasi BRIN apa saja sih. Sekarang tahu nggak Mas inovasi BRIN apa saja? Masih belum tahu. Banyak publik yang bertanya, apa sih karya BRIN? Apa sih inovasi BRIN? Nah kita akan membangun sebuah etalase tentang inovasi BRIN sekaligus untuk membuktikan bahwa orang Indonesia itu hebat-hebat memiliki karya-karya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, itu tempat bagi hilirisasi, bagi industri yang membutuhkan teknologi, bisa datang ke Rumah Inovasi Indonesia. Atau bagi kita yang ingin menjual teknologi, datang ke situ. Bagaimana kita ingin bertemu dengan industri, bagaimana kita cari venture capital untuk di situ. Nah bagi kita yang tertarik juga untuk menjadi startup, untuk memanfaatkan inovasi-inovasi kita, datang ke situ. Nah jadi itu adalah proses hilirisasi yang akan kita bangun melalui institusi Rumah Inovasi Indonesia. Nah kalau ini sudah terjadi, sudah kita bangun, maka kita akan cascade ke daerah. Bagaimana setiap provinsi memiliki rumah inovasi daerah. Untuk apa? Mempercepat inovasi daerah. Dan daerah kan butuh R&D yang kuat Mas. Karena apa? UMKM ada di daerah. Nah bagaimana kita mampu meningkatkan daya saing UMKM kalau UMKM nggak punya R&D yang kuat. Siapa R&D UMKM? Ya lembaga riset, kampus, dan BRIN. Sehingga kita mendorong juga kampus untuk bisa membantu hilirisasi dari riset-risetnya untuk membantu ekonomi daerah. Nah apalagi Pak Presiden punya target 8%. Nah dalam 8% itu kita punya 3 track. Satu track pertama, jalur satu adalah bagaimana BRIN riset dan inovasi untuk mendukung daya saing UMKM. Jadi masyarakat menengah ke bawah. Kami sudah punya paket teknologi tepat guna yang siap untuk diproduksi. Nah ini kan satu hal yang menurut saya sangat bagus sekali. Karena periset kita juga membaca kebutuhan dari UMKM yang harus dipenuhi. Tapi pada saat yang sama ada juga bagaimana riset dan inovasi kita untuk mendukung industrialisasi yang skala tengah ke atas, menengah ke atas, yang berarti butuh high tech. Nah seperti bagaimana kita memproduksi riset untuk penguatan industri dirgantara. Jadi N219 yang sudah kita bangun sekarang sedang proses riset untuk membuat amfibi. Sehingga kalau itu bisa mensuplai kebutuhan nasional, luar biasa Mas. Kita nggak perlu tergantung lagi pesawat-pesawat impor. Karena kita sebenarnya bisa. Pak Habibie sudah memberikan fondasi dari zaman dulu tahun 78 hingga saat ini untuk membangun industri dirgantara dengan bagus. Dan insya Allah N219 ini kan berkapasitas 19 ini
bisa segera di launching dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Belum lagi kapal, belum lagi untuk kereta, belum lagi untuk drone. Dan saya kira masih banyak lagi industri-industri strategis yang bisa kita support dari riset BRIN. Nah, itulah yang makanya kita dengan Danantara harus dekat ya, sehingga Danantara menjadi mitra kita. BRIN siap untuk menjadi R&D-nya Danantara, karena itu Danantara kan butuh R&D yang kuat juga. Karena hampir semua industri di dunia ini kekuatannya kekuatan R&D. Sebuah perusahaan di Tiongkok, tahu nggak Mas, berapa? Satu perusahaan saja, jumlah pegawainya itu 200.000, 54% R&D, berarti 108.000 orang itu bergerak di bidang R&D. Satu perusahaan, Mas. Nah, bagaimana kita akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki R&D yang kuat? Nah, itulah di Indonesia sekarang beberapa perusahaan sudah punya visi tentang kekuatan R&D sendiri. Itu bagus. Jadi justru tidak semua harus BRIN. Jadi mandiri perusahaan sudah bisa punya R&D sendiri kan bagus. Betul. Justru yang kita dorong adalah seluruh perusahaan di kita punya R&D sendiri bagus sekali. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang belum punya R&D, ya silakan berkolaborasi dengan BRIN. BRIN siap untuk bisa membantu dengan memanfaatkan riset-riset kita atau kita membuat agenda riset bersama. Jadi kan nggak mungkin kita punya riset kemudian hasilnya kita bawa ke industri, sementara industri tidak membutuhkan. Coba sayang sekali kan, udah investasi waktu, investasi uang, ternyata risetnya tidak bermanfaat. Sehingga kemarin kita melakukan minggu lalu ada namanya BRIN Goes to Industry. Kita undang industri, kita dialog. Apa sih yang menjadi PR industri yang harus diselesaikan oleh BRIN? Jadi hal seperti itu. Termasuk dengan masyarakat, kami juga terbuka, Pak. Masyarakat juga banyak menemukan hal-hal baru. Terus masyarakat butuh validasi. Pertemuan saya itu saintifik nggak? Nah, datang ke BRIN, tolong diuji. Nah, kita uji dan sebagainya. Jadi kita pun terbuka pada karya-karya industri, karya-karya masyarakat. Selain kita memproduksi karya sendiri untuk mereka, ya, tapi kita terbuka untuk kolaborasi dengan mereka. Sehingga ekosistem gairah inovasi itu benar-benar ada di mana-mana. Nah, sekarang gubernur dari berbagai daerah sudah ngontak saya, ngontak BRIN untuk bisa bagaimana mempercepat proses pembangunan rumah inovasi daerah agar inovasi-inovasi daerah itu semakin menggeliat. Jadi awareness UMKM, awareness publik terhadap inovasi itu modal yang penting, Mas. Jadi sekarang itu optimisme itu kan dibangun dari bawah. Ketika bawah optimis, atas optimis itu modal kita untuk maju. Tapi kalau kita ini semua pesimis semuanya, serba nggak mungkin, ya kapan kita akan maju? Betul. Iya. Prof, apa tantangan terbesar agar hasil riset dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif? Ya, tentu saya tidak melihat tantangan sebagai masalah ya. Saya tantangan sebagai opportunity. Jadi kami dengan KL sudah mengundang juga seluruh eselon 1 sekjen kementerian dan beberapa menteri juga hadir ke BRIN. Kami minta juga apa tema-tema riset yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga supaya riset kita juga bisa mensupport menjadi basis akademik bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kementerian. Baru kemarin kami dengan Kementerian Kehutanan sudah MOU, sudah menyepakati beberapa hal terkait riset-riset bidang kehutanan. Untuk konservasi, untuk wildlife, juga termasuk untuk reforestasi, kemudian juga untuk forensik kayu, dan sebagainya. Kami siap support. Nanti dengan Kementerian Pertanian, dan Kementerian SDM, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Koperasi. Sekarang besok kita rapat lagi dengan Menko Infrastruktur. Betul. Untuk air, bagaimana. Jadi kita support untuk tata ruang, untuk air, untuk macam-macam. Prof, saya ingat ya beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Beliau tertarik sekali untuk mengangkat dan juga meneliti hasil-hasil fosil zaman purba begitu ya. Apakah ada kolaborasi dengan pihak Kementerian Kebudayaan untuk menemukan? Kami dekat sekali dengan Mas Fadlizon. Ya, kebetulan secara personal beliau teman saya lama, saya mahasiswa. Sama-sama sekarang di kabinet, jadi kami bermitra sangat kuat sekali termasuk dalam hal menggali potensi-potensi arkeologi Indonesia yang kita buktikan bahwa Indonesia juga menjadi kompas peradaban di masa lalu. Sehingga Indonesia itu bukan bukan orang kemarin. Nah, termasuk kemarin kita melakukan eksplorasi, ekskavasi, dan sehingga kami menemukan tentang kelukisan yang umurnya 67.000 tahun lalu. Ya, bersama. Ini ada di Muna dan ini adalah temuan yang menurut saya sangat berharga sekali untuk membuktikan bukti-bukti arkeologis bahwa masyarakat Indonesia ternyata masyarakat yang
yang bukan kemarin. Kita masyarakat zaman dulu. Nah besok saya akan ke Cilacap, setelah itu ke Bumi Ayu untuk ekskavasi tentang bagaimana memotret masyarakat kita zaman Homo erectus. Oke. Ya itu sekian ribu tahun lalu. Jadi ini apa nih? Ini lukisan cap tangan ya yang ada di di Sulawesi ya, yang kemudian itu sekaligus membuktikan bahwa bukti-bukti ini kan sebagai sebuah puzzle yang harus kita kait-kaitkan untuk bisa membuktikan pada dunia Indonesia itu adalah sumber peradaban dunia di masa lalu. Nah ini bisa menjadi sebuah energi baru buat Indonesia untuk kita semakin meyakini ke depan pun Indonesia harus menjadi kompas peradaban masa depan. Ya. Jadi kalau Indonesia itu sekarang itu ada di tengah-tengah kan, secara geografis, Samudra Atlantik, Pasifik, selalu gitu kan. Ya. Tapi kita juga di persimpangan dua peradaban, peradaban Austronesia dan Melanesia, dan juga peradaban yang peradaban sebelumnya ya, yang ada di Tiongkok dan sebagainya. Jadi saya kira potensi simpang di posisi geografis ini bukan semata-mata geografis fisik, tapi juga potensi kita menjadi sumber peradaban juga. Sebagai pertanyaan terakhir, Pamungkas, apa pesan Anda bagi anak-anak muda, terutama nih peneliti muda dan juga publik, agar hasil riset mereka juga berguna di masa depan di Indonesia? Pertama adalah mindset ya. Jadi penting buat para peneliti muda itu yakin bahwa kita ini bisa mengalahkan negara-negara lain. Kita tuh bisa berkarya menghasilkan inovasi-inovasi produktif. Jadi begitu mindset sudah terbangun, optimisme terbangun, maka yang kedua adalah fokus dan orientasi. Bahwa riset harus untuk outcome. Outcome jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tidak ada riset hanya untuk riset. Riset juga misalnya riset kadang-kadang nih di Jepang itu riset manfaatnya baru ketahuan setelah 50 tahun. Jadi outcome-nya jelas, tapi setelah 50 tahun. Ada juga begitu, ada juga yang 10 tahun, 5 tahun, ada jangka pendek yang setahun. Yang lama itu apa, Prof? Ya memang butuh riset dasar kan butuh lama sekali, Mas. Untuk riset dasar itu butuh waktu yang sangat panjang. Nggak bisa hari riset tahun depan selesai, nggak bisa. Jadi makanya itu kita semua harus paham bahwa investasi diberikan oleh pemerintah, budget yang besar itu, kita pastikan outcome. Hanya saja outcome yang jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Nah yang jangka pendek inilah yang ditunggu-tunggu publik kan. Nah 2026 kami sudah bisa memprediksi 2026 kira-kira BRIN akan menghasilkan apa saja. Ini sekarang kita sudah menghasilkan satelit, kita menghasilkan pesawat, menghasilkan drone, menghasilkan varietas, menghasilkan vaksin, menghasilkan berbagai produk-produk seperti untuk energi ya, seperti pengolahan sampah dan sebagainya. Nah itu semua termasuk hasil bagaimana kita mampu untuk memetakan peta biodiversity di Indonesia. Kita menemukan varietas baru, menemukan bunga-bunga baru, menemukan spesies baru. 2025 aja 47 spesies kita temukan. Itu kan contoh bagaimana kita ini bisa punya andil. Satu, menyelesaikan masalah bangsa. Kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pengetahuan-pengetahuan baru atas temuan-temuan BRIN. Ya, yang paling kuncinya adalah outcome-nya harus jelas di masyarakat. Outcome harus jelas ya. Dan juga berguna bagi mencerdaskan kehidupan bangsa itu dari kuncinya. Ya, termasuk kontribusi pada ilmu pengetahuan. Kontribusi ke pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk waktu Anda bersama Newsroom, Prof. Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Bersama Newsroom kami sudah dapat poinnya dan tentu banyak manfaat yang kita rasakan bersama dari hasil diskusi ini. Terima kasih, selamat sore Prof. Arif. Saya selalu Anda bersama teman-teman BRIN. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.